Saat ini, jajanan makanan dan minuman semakin bervariasi. Mulai dari jajanan pasar, sampai makanan yang rasanya mau meninggal juga ada. Generasi muda sekarang udah nggak asing lagi sama jajanan es kopi, dessert box, boba, hingga matcha. Iya nggak? Walaupun kadang beberapa jajanan tersebut harganya tidak sesuai sama dompet kita. Ada yang bertanya kenapa, tapi ada yang cuek-cuek aja. Pada tahun 2018, Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS merilis sebuah makalah kebijakan publik yang membahas mahalnya harga gula di Indonesia dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk menurunkan harga gula di Indonesia. Harga yang tinggi sebenarnya ada alasannya. Salah satunya karena harga gula di Indonesia menggila. Mari kita cek harga gula di pasaran. Ternyata harga gula kristal putih di Indonesia hampir 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan harga dunia. Kamu kaget nggak? United States Department of Agriculture memprediksi bahwa kebutuhan gula di Indonesia untuk 2019-2020 mencapai 6,8 juta ton. Sementara itu, produksi gula dalam negeri hanya mencapai 2,1 juta ton. 6,8 juta ton dikurangi 2,1 juta ton sama dengan pokoknya intinya kita masih kurang untuk memenuhi kebutuhan gula di negara sendiri dan harus mengimpor gula. Tapi dengan mengimpor, harga gula masih tinggi. Industri makanan, minuman, dan petani lokal pun terkena dampaknya. Kenapa nggak menanam tebu lokal? Tingkat rendemen yang rendah mempengaruhi kualitas tebu menjadi tidak bisa menghasilkan gula yang bagus. Selain itu, pabrik gula pun mandek. Menurut USDA tahun 2017, ada 40 pabrik gula di Indonesia, usianya sudah hampir 100 tahun. Bisa dibayangkan, pabrik tersebut ada yang masih menggunakan alat penggilingan peninggalan zaman Belanda. Dan di tahun 2019, terdapat 66 pabrik gula. Ini bersumber dari USDA. Pembangunan pabrik gula baru ini merupakan kabar baik, tapi harus dilandasi juga dengan riset dan inovasi teknologi agar produksinya efektif. Yuk, pemuda-pemudi bangsa, kalau nanti anak cucu kita masih mau mencicipi gula, ini solusinya. Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS telah merangkum beberapa rekomendasi sebagai solusi dalam reformasi kebijakan penurunan harga gula. Dalam 5 tahun pertama, sebaiknya pemerintah merevisi Permendak nomor 117 tahun 2015 pasal 5 ayat 2 tentang pemberian lisensi impor dan membuka importasi gula tidak hanya kepada BUMN, tetapi juga kepada para importir swasta yang memenuhi syarat. Dengan adanya payung hukum yang jelas, dapat mencegah adanya praktik kartel, membuka perdagangan bebas, pilihan gula yang lebih beragam, dan harga pasar menjadi lebih kompetitif. Tahap selanjutnya, pada 10 tahun pertama reformasi, pemerintah harus membantu para petani. Caranya, dengan merevitalisasi pabrik gula, mengembangkan teknologi terbaru, dan memperbaiki praktik-praktik budidaya tebu akan meningkatkan produktivitas pabrik gula. Ada gula, ada semut. Lihat semut walaupun nggak ada pemimpinnya, tapi semut di musim panas gotong royong mempersiapkan makanannya untuk musim dingin. Begitu juga dengan kita, persiapkan diri untuk masa depan. Bersama mewujudkan harga gula yang terjangkau bagi konsumen dan mempersiapkan diri untuk bersaing di pasar internasional. Ayo, dukung petani lokal, bahkan kalau bisa, petaninya jadi terkenal.